Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Perkenalkan, kami merupakan tim penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia yang terdiri dari Elis Mediawati, Arim, dan Silvian Agustami akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul Model Audit Syariah pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa kita sebut dengan BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat, martabat, dan membela kepentingan kaum fakir miskin. Sebenarnya antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS dan BMT itu sama saja. Hanya saja perbedaannya pada lembaganya, yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri dari satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem syariah, sedangkan pada BMT terdapat dua lembaga, yaitu Baitul Mal dan Tamwil. Baitul Mal berarti lembaga zakat dan Tamwil berarti lembaga keuangan syariahnya. Itu berarti bahwa KJKS yang dijalankan dengan dua lembaga disebut juga dengan BMT. Selain prinsip syariah yang menjadi basis fundamentalnya, keunggulan BMT dalam hal operasional dilakukan dengan cara pendampingan kepada para anggotanya. Sehingga model pendekatan ini memunculkan sebuah tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada para anggota. Hal ini yang menjadikan mengapa BMT dapat menjamur sebagai lembaga pembiayaan yang mengalahkan perbankan. Dalam perkembangannya, BMT yang telah menjamur ternyata di sisi lain menyimpan banyak masalah, seperti masalah kualitas pelaporan keuangan dan pengawasan yang masih patut untuk dipertanyakan. Praktek di beberapa BMT yang belum mencapai tingkat kepatuhan syariah secara optimal, sebagai contoh, pada akad murabahah yang dilengkapi dengan akad wakalah. Hal ini tentunya telah diatur dalam fatwa DSN MUI tentang murabahah. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa jika suatu lembaga keuangan syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik lembaga keuangan syariah itu, atau dalam hal ini BMT. Fakta di lapangan mengenai pengikatan atas akad murabahah dan wakalah dilakukan di saat yang bersamaan. Harusnya, jika melihat peraturan fatwa DSN MUI, pelaksanaan akad wakalah harusnya sebelum akad murabahah. Kenyataan di lapangan setelah dana direalisasikan kepada nasabah, nasabah pun tidak diwajibkan menyerahkan kwitansi atau surat keterangan kepemilikan bahwa barang tersebut telah dibeli, sehingga kepastian akad murabahah dan juga wakalah yang melekat pada produk pembiayaan murabahah tidak bisa terpenuhi secara baik. Penyimpangan dalam operasional seperti inilah yang membuat masyarakat berpandangan bahwa tidak ada bedanya antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional. Dan hal ini tentunya juga mencederai akad muamalah yang syar'i menurut hukum Islam. Menyikapi masalah tersebut, Adi Warman Karim mengatakan bahwa standarisasi Baitul Mal wa Tamwil dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu standar operasional prosedur, sumber daya manusia, hingga laporan keuangan.
Dari SOP, pelayanan yang diberikan oleh BMT harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Kemudian untuk SDM perlu sertifikasi. Dan terakhir, dari segi laporan keuangan haruslah teraudit. Dan mereka juga harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Mengenai pengawasan terhadap kepatuhan syariah ini, DSN OM UI telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang mewakili DSN untuk mengawasi dan menjamin bahwa LKS sudah beroperasi sesuai prinsip syariah. Di samping itu, DPS juga berperan penting dalam pengendalian internal karena melalui pengawasan oleh DPS, tujuan pengendalian intern dapat terpenuhi, yaitu menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya keberadaan DPS di setiap LKS tetap tidak membuat masyarakat puas, karena masyarakat masih melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kami melakukan penelitian di Baitul Mal wa Tamwil di Jawa Barat, dan kami mendapatkan hasil yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Secara sederhana, struktur organisasi BMT dapat digambarkan sebagai berikut. Rapat anggota merupakan rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT, yaitu anggota yang telah menyetor uang simpanan pokok dan simpanan wajib. Dan fungsi dari rapat anggota ini adalah yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD dan ART-nya. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT. Yang ketiga, menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus. Dan yang keempat, untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam rapat anggota akan diatur dalam ketentuan tambahan. Selanjutnya, pengurus. Pengurus secara umum itu memiliki fungsi dan tugas menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota, melakukan pengawasan operasional BMT, dan pengurus dapat terdiri dari ketua maupun bendahara. Atau dalam BMT yang lebih kompleks dapat lebih dari itu, dapat terdiri dari sekretaris, bendahara, atau sekretaris 1, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Atau lebih kompleks dari itu. Kemudian yang selanjutnya ada Dewan Pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi atau BMT dalam rapat anggota. Pengawas itu bertanggung jawab kepada rapat anggota dan fungsinya adalah meneliti catatan yang ada di BMT, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Selanjutnya itu dalam BMT ada Dewan Pengawas Syariah. Berbeda dengan koperasi konvensional, di koperasi syariah atau BMT itu ada yang namanya komponen Dewan Pengawas Syariah yang memiliki fungsi melakukan pengawasan secara periodik pada BMT yang berada di bawah pengawasannya, mengajukan usul-usul pengembangan BMT kepada pengurus BMT dan kepada DSN, dan melaporkan perkembangan produk dan operasional BMT yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional
MUI sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Kemudian dalam pengelolaan BMT ini ada pengelola. Pengelola atau juga di beberapa BMT itu dinamakan karyawan, ya, merupakan pelaksana operasional harian di koperasi atau di BMT. Pengelola secara sederhana dapat diartikan juga itu sebagai karyawan, ya. Yang lebih kompleks, pengelola itu bisa terdiri dari manajer, kemudian manajer pembiayaan, administrasi pembukuan, teller, dan penggalangan dana. Semakin kompleks operasional BMT, maka struktur organisasinya dapat dikembangkan dari struktur ini. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari fungsi audit yang dilakukan oleh yang tadi, ya, Dewan Pengawas Syariah dan pengawas di BMT, maka kami mengajukan model audit yang terpadu untuk lembaga keuangan mikro, yaitu BMT, dan model yang diajukan seperti gambar yang dapat dijelaskan seperti gambar di sini, ya, di mana pengawas dan Dewan Pengawas Syariah itu masing-masing bertanggung jawab kepada rapat anggota tahunan dan memiliki fungsi audit syariah, yaitu audit kepatuhan syariah, audit kepatuhan dan audit operasional, serta audit atas laporan keuangan. Model ini dapat dijelaskan yang pertama, audit atas kepatuhan syariah dan audit atas laporan keuangan itu merupakan tugas dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu menjadi 2 bidang. Yang pertama, pengawasan kepada struktur organisasi dilakukan kepada setiap pengurus BMT. Yang kedua, jika DPS menemukan kinerja pengurus dan karyawan BMT kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka DPS dapat mengambil tindakan. Yang ketiga, pengawasan operasional pada produk dan operasionalisasi produk yang dikeluarkan oleh BMT. Sama halnya dengan lingkup organisasi struktur dalam pengawasan ini, DPS dapat mengambil tindakan manakala menemukan operasional usaha yang dibiayai kurang atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan tidak hanya bertujuan pada aspek produk saja, namun juga bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memahami syariah sehingga akan lebih dapat memaksimalkan operasional pada produk dan usaha. Baitul Mal wa Tamwil. Itu merupakan ruang lingkup pengawasan DPS, ya. Ruang lingkup pengawasan DPS itu audit kepatuhan syariah, audit operasional, dan audit atas laporan keuangan. Kemudian selanjutnya, tahapan pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah yang pertama, perencanaan pengawasan. Pada tahap perencanaan ini, DPS membuat rencana terkait dengan tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahapan ini merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pengawasan kepada BMT. Perencanaan pengawasan disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan DPS. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama.
Pada tahapan ini, DPS melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memudahkan pengawasan. Maka dalam tahap ini, DPS dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga, menyusun laporan. Laporan dalam tahapan akhir ini merupakan tahapan pengarsipan yang dilakukan oleh DPS. Hal ini penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kerja dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Itulah merupakan tahapan pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Dimulai dari perencanaan pengawasan, kemudian menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan, dan yang ketiga adalah menyusun laporan. Kemudian selanjutnya ada pengawasan yang dilakukan oleh pengawas. Pengawas ini melakukan audit atas kepatuhan syariah, kepatuhan dan operasional, dan audit atas laporan keuangan. Di mana pengawas BMT ini memiliki tugas yang pertama, memberikan nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan BMT yang dilakukan oleh pengurus, meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada BMT, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, kemudian memberikan koreksi, saran dan teguran dan peringatan kepada pengurus, meminta dan menetapkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain, mendapat laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja BMT dari pengurus, memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga, membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada RAT, dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Model audit syariah di Baitul Mal wa Tamwil ini kemudian kami validasi dengan melakukan wawancara dan fokus group discussion atau FGD. Dan wawancara serta FGD ini kami laksanakan dengan mengundang elemen-elemen dari Baitul Mal wa Tamwil, dari mulai pengurus, DPS-nya, dan pengawasnya, kemudian dari unsur Majelis Ulama Indonesia, dari akademisi dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara dan FGD dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah secara umum pelaksanaan akad pembiayaan murabahah masih mengandung unsur riba dan gharar. Murabahah secara umum dilakukan dengan akad wakalah, namun dalam pelaksanaan BMT memberikan sejumlah uang kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, di mana selanjutnya anggota tersebut menggunakan uang tersebut untuk membeli barang yang disepakati dalam akad atas nama BMT. Selanjutnya tidak ada akad murabahah antara anggota dengan BMT, dan pengawasan dari BMT terkait kebenaran dari pembelian anggota kepada pemasok atau penyedia barang. Dalam kasus ini tentunya menimbulkan gharar yang besar dan sangat dekat dengan riba. Kedua, berdasarkan hal tersebut, unsur DPS dan MUI serta tokoh masyarakat memberikan masukan dalam FGD ini bahwa sebaiknya untuk BMT yang kecil dan menengah tidak melaksanakan akad murabahah dengan wakalah, namun melaksanakan akad murabahah saja. Pada akad murabahah di BMT sangat memungkinkan untuk BMT memiliki persediaan barang
atau membeli langsung kepada pemasok barang yang dibutuhkan anggota secara langsung dan tidak diwakili oleh anggota. Sehingga akad murabahah bisa dilakukan. Barang yang diperjualbelikan sudah benar-benar sah menjadi milik BMT, dan BMT selanjutnya menyiapkan kontrak murabahah yang berisikan pernyataan murabahah, penjelasan harga pokok, margin, beserta cicilannya, dan kondisi darurat yang mungkin terjadi. Dan selanjutnya akad murabahah pun terlaksana dengan baik dan benar. 3. Adapun untuk BMT yang besar, di mana transaksi pembelian barang tidak dapat tertangani oleh BMT secara langsung, maka akad murabahah dapat dilakukan dengan akad wakalah. Dengan catatan, fungsi audit dari pengawas dan DPS dilaksanakan dengan baik. Diharapkan akad murabahah dengan wakalah ini benar-benar terawasi pelaksanaannya, sehingga tidak terkesan BMT memberikan sejumlah dana seperti memberikan dana pinjaman berbasis riba. Keempat, akad mudharabah sangat jarang dilaksanakan oleh BMT. Bahkan secara umum tidak memiliki transaksi mudharabah. Berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan pengurus BMT, hal itu terjadi disebabkan oleh risiko yang besar yang harus ditangani oleh BMT, di mana anggota yang berakad mudharabah tidak mampu menyusun laporan keuangan meskipun laporan keuangan sederhana. Sangat berisiko adanya moral hazard dari anggota untuk memanipulasi jumlah bagi hasil, kurangnya sumber daya BMT untuk mengawasi kegiatan usaha bersama, dan bisnis atau usaha yang tidak memiliki prediksi going concern. Jadi pada intinya akad mudharabah itu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad-akad lainnya, termasuk akad murabahah. Sehingga dalam hal aplikasi mudharabah di BMT itu harus bisa lebih hati-hati pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan risiko yang tinggi yang ditanggung oleh BMT. Kelima, berdasarkan fenomena akad mudharabah tersebut, akademisi dan anggota MUI serta tokoh masyarakat memberikan masukan, yaitu sebaiknya mudharabah pada BMT kecil dan menengah tidak dilaksanakan, karena mengandung unsur risiko yang tinggi dan dapat menyebabkan ketidakstabilan BMT. Solusi untuk anggota yang memerlukan pendanaan untuk perluasan usaha adalah akad murabahah, yaitu jual beli cicilan atau barang atas barang atau alat yang diperlukan oleh anggota untuk perluasan usaha tersebut. Adapun untuk anggota yang memerlukan pendanaan selain pembelian barang atau alat, maka dapat dilakukan dengan akad qard, di mana BMT memberikan pinjaman sukarela tanpa tambahan dari pokok. Jadi dalam FGD dan wawancara ada masukan bahwasanya untuk BMT kecil maupun BMT yang menengah itu sebaiknya tidak melaksanakan akad mudharabah, dan solusinya jika anggota memerlukan barang atau memerlukan modal untuk perluasan usaha, maka solusinya adalah jual beli secara cicil atas barang modal yang diperlukan, gitu, dengan berbasis akad murabahah. Yang keenam, akad mudharabah dalam BMT besar dapat dilaksanakan dengan catatan BMT mampu melakukan studi kelayakan bisnis yang diajukan oleh anggota dengan baik dan tepat, dan memiliki sumber daya untuk melakukan pengawasan terhadap usaha atau bisnis anggota selama umur akad mudharabah. Yang ketujuh, berdasarkan hasil survei dan diskusi, secara umum fungsi DPS tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh keberadaan DPS hanya untuk memenuhi syarat pengajuan BMT menjadi badan resmi atau menyesuaikan dengan aturan BMT sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.
DPS dapat merangkap di banyak BMT dan BMT tidak memiliki kapasitas besar memberikan pekerjaan pengawasan atau audit syariah kepada BMT, disebabkan posisi DPS secara umum secara sukarela. Secara umum, DPS lebih bersifat sebagai konsultan untuk BMT dan itu pun sangat jarang dilakukan konsultasi antara BMT dengan DPS. Hal ini merupakan salah satu masalah yang umum dihadapi oleh BMT. Yang 8, audit dilakukan oleh pengawas BMT, yaitu pengawasan terhadap transaksi dan kepatuhan aturan BMT dan audit atas laporan keuangan yang disusun oleh pengurus. Dalam hasil wawancara dan FGD, disampaikan masukan dari tokoh masyarakat, dari akademisi, dan dari MUI, serta praktisi BMT. Itu yang pertama, bagi BMT yang belum dapat memiliki DPS yang berperan dengan ideal, maka diharapkan BMT tetap terhindar dari praktik transaksi yang mengandung riba, maisir, dan goror dengan cara memaksimalkan fungsi Dewan Pengawas BMT. Pengawas BMT seharusnya memiliki pengetahuan terhadap fikih muamalah, khususnya mengenai hukum bertransaksi dan laporan keuangan di BMT telah sesuai syariah. Hasil dari audit yang dilakukan oleh pengawas dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPS sebelum disampaikan kepada pengurus dan rapat anggota. Konsultasi pengawas terhadap aspek syariah dalam produk, transaksi, maupun operasi BMT juga dapat dilaksanakan dengan MUI terdekat. Jadi berdasarkan penelitian ini, DPS jika memang tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan secara ideal, maka DPS ini dapat fungsinya dilakukan oleh Dewan Pengawas BMT, di mana Dewan Pengawas BMT ini juga memiliki kapasitas, memiliki kompetensi terkait fikih muamalah, terkait keuangan, dan laporan keuangan. Yang 10, fungsi audit yang dilaksanakan DPS dapat secara ideal dilaksanakan untuk BMT yang memiliki kemampuan untuk mengangkat DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga DPS dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan memastikan semua produk dan transaksi yang terjadi sesuai dengan syariah. Pengawas memberikan hasil auditnya kepada DPS untuk dikaji aspek syariahnya. Kemudian DPS menyampaikan hasil audit DPS kepada pengurus dan rapat anggota. Berdasarkan teori serta fikih muamalah, serta survei berupa wawancara yang diperkuat dengan FGD, dengan para praktisi, akademisi, anggota MUI, dan tokoh masyarakat, dapat digambarkan model murabahah dan model pembiayaan mudharabah, serta bagaimana model audit syariah di BMT. Yang pertama, model murabahah di BMT. Apa itu murabahah? Murabahah itu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam murabahah ini BMT memberikan informasi harga pokok dan margin dari barang yang akan diperjualbelikan kepada anggota atau kepada pembeli. Dalam jual beli murabahah di BMT ini dapat dijelaskan ke dalam dua model. Model yang pertama seperti yang tampak di layar, yaitu murabahah tanpa wakalah. Ya. Prosedur murabahah tanpa wakalah ini dimulai dari proses negosiasi, kemudian pemenuhan syarat. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah untuk membeli barang. Misal,
anggota akan membeli laptop kepada BMT dengan membawa semua berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian BMT melakukan proses analisa pembiayaan. Kemudian selanjutnya, langkah kedua, BMT telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian laptop untuk anggota. Kemudian BMT melakukan pembelian laptop kepada supplier laptop yang diminta oleh anggota. Misal, sebesar harga 10 juta. Ya. Kemudian, langkah ketiga, BMT dan anggota melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah, misalnya selama 12 bulan untuk pembelian laptop ini, dengan total pembiayaan 12 juta. Jadi harga pokoknya tadi sebesar 10 juta dan margin yang diambil oleh BMT adalah 2 juta. Jadi harga jual laptop kepada anggota itu adalah 12 juta. Sehingga anggota setiap bulannya akan mencicil kewajibannya sebesar 1 juta rupiah. Kemudian langkah keempat, setelah terjadi akad murabahah dengan cicilan 1 juta rupiah selama 12 bulan itu, maka laptop akan diserah terimakan kepada anggota. Berarti dalam hal ini, anggota merupakan pemilik dari laptop tersebut. Kemudian selanjutnya adalah anggota melakukan mulai membayar cicilan bulan pertama sampai bulan 12 ke depan. Model kedua dari model pembiayaan murabahah di BMT yaitu model murabahah bil wakalah. Model murabahah bil wakalah itu jika BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli ini harus dilakukan setelah barang benar-benar secara prinsip menjadi milik BMT. Akad wakalah sebelum akad murabahah, karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah atau anggota menyerahkan barang yang dibeli pada BMT dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah sehingga setelah barang diterima oleh BMT maka murabahah dapat dilaksanakan. Prosedur murabahah dengan wakalah dapat dijelaskan. Yang pertama, negosiasi dan pemenuhan persyaratan. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang, misalnya sepeda motor, kemudian BMT melakukan proses analisis pembiayaan. Yang kedua, BMT telah menyetujui permohonan pembiayaan sepeda motor itu kepada anggota, kemudian melakukan akad wakalah dengan anggota untuk transfer pembayaran uang transaksi pembelian sepeda motor atas nama BMT kepada dealer. Kemudian anggota atas nama atau mewakili BMT berakad jual beli sepeda motor dengan dealer. Kemudian anggota menerima kwitansi pembayaran serta sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut sekarang sudah menjadi hak milik atau kepemilikan BMT. Anggota menyerahkan kwitansi dan pembayaran sepeda motor dari dealer kepada BMT. Dan selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah BMT dan anggota melakukan akad pembiayaan berdasarkan murabahah, misalnya dengan total pembelian 24 juta
dengan cicilan 12 bulan. Sehingga terakhir, anggota mulai mencicil untuk 12 bulan ke depan. Senilai 24 juta dibagi 12 bulan, itu 2 juta rupiah per bulan. Pada akad murabahah dengan wakalah ini, anggota tidak menerima uang tunai dari BMT, melainkan melalui transfer BMT. Sehingga diharapkan anggota segera membayarkannya kepada pemasok, dan setelah itu anggota segera menyampaikan kwitansi pembayaran kepada BMT untuk kemudian dilakukan akad murabahah. Atau bisa juga BMT melakukan transfer kepada dealernya sejumlah biaya harga pokok dari atau harga beli dari motor tersebut kepada dealer, kemudian secara fisik motor tersebut diserah terimakan kepada anggota dari dealer, sekaligus serah terima kwitansi pembayaran atas nama BMT, yang kemudian atas dasar itu kepemilikan motor sudah atas nama secara hukum atas nama BMT, dan selanjutnya BMT dan anggota dapat melakukan akad murabahah setelah benar-benar posisi motor tersebut menjadi hak milik dari BMT. Selanjutnya, model mudorobah pada BMT. Model mudorobah pada BMT dapat dijelaskan seperti pada layar ini. Apa itu mudorobah? Mudorobah merupakan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT yang menggunakan prinsip bagi hasil. Mitra yang memiliki proyek pekerjaan namun tidak memiliki modal mengajukan pembiayaan kepada BMT, lalu BMT akan memberikan dana yang dibutuhkan oleh anggota. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan, nisbah bagi hasil yang disepakati, dan dihitung dari keuntungan bersih proyek pekerjaan tersebut. Jadi dalam hal ini, mudorobah antara BMT dan anggota, BMT menjadi sohibul mal, kemudian anggota menjadi pengelola, di mana nanti bersepakat melakukan kerjasama dalam suatu bisnis dalam periode tertentu, masa tertentu, di mana nanti ketika terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan nisbah, dan jika ada kerugian maka rugi ditanggung oleh Baitul Mal wa Tamwil. Dalam transaksi murabahah dan mudorobah ini, BMT tentunya harus melakukan suatu analisis, melakukan proses pembiayaan yang baik, dan berikut akan kami jelaskan mengenai bagaimana tahapan pembiayaan yang baik bagi BMT. Baik itu pembiayaan murabahah maupun mudorobah. Setelah anggota menyerahkan proposalnya, menyerahkan rencana pembelian murabahahnya, atau rencana proposal usaha atau bisnisnya, maka tahapan berikutnya BMT melakukan analisis pembiayaan. BMT melalui pengurus dan karyawannya atau pengelolanya melakukan evaluasi terhadap proposal, terhadap pengajuan anggota untuk murabahah dan mudorobah,
serta mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan pembiayaan. Mencakup aspek yang pertama, karakter. Karakter yaitu penilaian selektif terhadap para calon anggota debitur dan mengukur profitabilitas bagi pengembalian pembiayaan, khususnya mudharabah. Yang kedua, kapasitinya. Capacity itu merupakan kemampuan pemohon dalam pengelolaan yang menunjukkan prestasi, baik dari segi kegiatan bisnisnya maupun perilaku usahanya. Yang selanjutnya, capital. Capital merupakan penilaian terhadap modal yang dapat diberikan kepada para calon anggota debitur yang sesuai dengan kelayakan atas usaha yang akan datang atau sedang mereka lakukan. Yang keempat, mengenai condition. Condition itu keadaan usaha calon debitur yang berkaitan dengan peluang dan prospek usaha mereka dalam mengelola dana yang diberikan oleh pihak PMT. Selanjutnya, kolateral, yaitu adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak PMT, baik dari segi kualitas maupun ketentuan kuantitasnya. Penentuan besarnya bantuan pembiayaan ditetapkan berdasarkan kelayakan proposal dari pemohon dan hasil survei dari PMT itu sendiri. Pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bagi pemohon dan BMT, yaitu pengurusnya tentunya. Mekanisme pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun secara angsuran. Selanjutnya, dilakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut. Pengawasan atau monitoring itu yang dilaksanakan oleh BMT bisa meliputi pengawasan preventif. Artinya sikap kehati-hatian BMT dalam hal ini pengurus dan kecermatan pada tahap pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan dan administrasi pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan. Kemudian pengawasan depresif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT kepada debitur setelah pembiayaan dicairkan. Pembinaan dan evaluasi usaha oleh BMT itu juga bisa dilakukan melalui memberikan penyuluhan teknis atas kemajuan usaha anggota, kemudian memberikan pendidikan rohani bagi semua anggota, khususnya anggota yang mengajukan pembiayaan. Secara rutin, kajian dilakukan di BMT atau di masjid terdekat, atau melalui media sosial seperti WhatsApp group atau teleconference. Yang ketiga, memberi perhatian dan dorongan motivasi kepada anggota dalam meningkatkan kemampuan bisnisnya. Dan yang keempat, memupuk ikatan kemitraan yang lebih erat antara pihak BMT dan anggota. Berikut dapat digambarkan model alur pembiayaan pada BMT. Yang pertama, anggota mengajukan proposal pembiayaan secara lengkap kepada BMT, baik itu murabahah maupun mudharabah, ya. Proposal mudharabah bisa berbentuk sejenis bisnis plan yang singkat yang mencakup atas identitas lengkap pemohon, jenis kegiatan usaha, deskripsi kegiatan usaha, peluang dan hambatan usaha, kelayakan modal usaha, rasio untung dan rugi, estimasi pengembalian modal, dan melampirkan dokumen yang diperlukan. Kemudian proposal tersebut, ajuan tersebut diajukan oleh pemohon anggota kepada BMT. Kemudian BMT akan mengkaji, ya, menganalisis secara seksama
yang mencakup atas proposalnya, jumlah dananya, kelayakan usahanya, rasio keuntungan dan kerugiannya, kemampuan melunasi pembiayaannya, dan lain sebagainya. Setelah itu, BMT dalam hal ini pengelolanya atau karyawannya melakukan survei, investigasi, dan analisis pembiayaan. Ya. Jika hasilnya positif, maka pengajuan pembiayaan akan dipertimbangkan untuk diterima. Kemudian BMT dan anggota bersepakat untuk melakukan akad, ya, akad baik itu mudharabah maupun murabahah. Dan selanjutnya setelah dilakukan akad mudharabah atau akad murabahah, dilanjutkan dengan proses pencairan pembiayaannya yang dilakukan oleh teller atau pengelola. Yang selanjutnya, setiap bulannya anggota berkewajiban untuk membayar cicilan atas pembelian murabahah maupun atas pembiayaan mudharabah dengan BMT. Berdasarkan teori dan fikih muamalah serta survei yang diperkuat dengan FGD dengan para praktisi, akademisi, dan anggota MUI, serta tokoh masyarakat, dapat digambarkan model audit syariah pada pembiayaan mudharabah dan murabahah di Baitul Mal wa Tamwil, seperti tampak di layar. Pada model ini, pengawas BMT memiliki 3 fungsi utama, yaitu audit kepatuhan atas syariah, audit operasional dan audit kepatuhan, serta audit laporan keuangan. Sementara DPS memiliki fungsi atas audit kepatuhan syariah. Pengawas bertugas melakukan audit atas operasional, atas laporan keuangan, dan atas kepatuhan syariah. Atas kerja pemeriksaan yang dihasilkan oleh pengawas, selanjutnya akan dikonsultasikan kepada DPS untuk kemudian dilaporkan kepada pengurus dan rapat anggota. Dalam melakukan pengawasan ini, pengawas BMT dapat melaksanakan melalui 3 prosedur pengawasan. Yang pertama, perencanaan pengawasan. Pada tahap ini, pengawas membuat rencana terkait dengan tahapan pengawasan yang akan dilaksanakannya. Tahap ini merupakan tahapan penting dan paling mendasar karena hasil dalam tahapan ini yang akan menjadi acuan dan pedoman pengawas dalam melaksanakan pengawasan kepada BMT. Perencanaan pengawasan ini disesuaikan dengan ruang lingkup pengawasan pengawas pemeriksaan. Yang kedua, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Tahapan ini merupakan tahapan operasional dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, pengawas melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memudahkan pengawasan. Maka dalam tahapan ini, pengawas dapat melakukan salah satu bentuk pengawasan dengan melakukan peninjauan kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga, jika terdapat hal-hal yang berkaitan tentang masalah ketaatan atas syariah, maka akan segera dikomunikasikan dengan DPS. Kemudian dalam tahapan akhir, menyusun laporan yang merupakan tahapan pengarsipan yang perlu dilakukan oleh pengawas. Hal ini penting agar setiap perkembangan pengawasan dapat dimonitoring sebagai bahan evaluasi kerja
dan pertimbangan dalam menentukan model pengawasan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Berikut kami jelaskan mengenai tahapan audit pada pembiayaan mudharabah. Tujuan audit syariah pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh pengawas BMT itu yang pertama adalah kegiatan pembiayaan mudharabah telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah bagi hasil pembiayaan mudharabah yang diakui telah berdasarkan realisasi penerimaan real dan bukan dari proyeksi. Kemudian akad mudharabah telah disusun dengan mengacu pada fatwa DSN MUI yang berlaku tentang pembiayaan mudharabah. Pengujian substantif atas transaksi pembiayaan mudharabah yang harus dilakukan oleh pengawas itu dilakukan sebagai berikut. Seperti pada layar, yang pertama meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah. Yang kedua, meneliti apakah akad mudharabah telah sesuai dengan fatwa. Yang ketiga, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang kelima, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, meliputi penyedia dana atau sohibul mal dan pengelola harus cakap hukum, dan pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Yang keenam, memastikan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Antara lain usaha perjudian atau perdagangan barang-barang yang dilarang oleh Islam. Yang ketujuh, memastikan modal tidak dapat berbentuk piutang. Yang kedelapan, memastikan keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Yang kesembilan, memastikan kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana. Yang selanjutnya, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dari mudharabah tersebut. Kertas kerja audit syariah atas mudharabah yang dilaksanakan oleh pengawas BMT dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, informasi secara lengkap oleh BMT kepada anggota baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Jadi nanti pengawas memeriksa apakah informasi-informasi secara lengkap telah diinformasikan kepada anggota dan apakah informasi tersebut sesuai syariah atau tidak. Kemudian yang kedua, akad pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah. Dilakukan pengecekan terhadap pembiayaan mudharabah apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Yang kemudian yang ketiga, meneliti apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah atau tidak. Yang keempat, meneliti apakah persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah itu sesuai syariah atau tidak. Yang keenam,
memastikan bahwa mudorib, yaitu BMT, dan pengelola dana atau anggotanya harus sudah cakap hukum. Kemudian yang keenam, pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak, BMT dan anggota, untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Dipastikan bahwa ijab dan kabulnya sesuai syariah atau tidak, ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, memastikan kegiatan usaha yang dibiayai apakah sesuai syariah atau tidak, apakah melanggar hukum Islam atau tidak, apa jenisnya, usahanya di bidang apa, dan bagaimana mengelolanya. Itu tentunya harus dipastikan oleh pengawas bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh anggota itu sesuai syariah. Yang kedelapan, memastikan modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudorib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang kesembilan, memastikan bahwa keuntungan secara proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati, dan harus dalam bentuk prosentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan di awal ketika pada saat akad. Dicek, pastikan sesuai syariah atau tidak. Kemudian yang ke-10, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudorobah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian. Dipastikan sesuai syariah atau tidak. Kemudian yang ke-11, kegiatan usaha adalah hak eksekutif mudorib tanpa campur tangan penyedia dana, yaitu BMT, namun BMT mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Dicek sesuai syariah atau tidak. Kemudian dipastikan bahwa BMT tidak mempersempit tindakan anggota sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudorobah. Dicek apakah sesuai syariah apa tidak. Jadi ke-12 hal ini harus dicek, harus dipastikan oleh pengawas BMT keberadaannya dan kepatuhan terhadap syariahnya. Untuk kemudian kertas kerja pemeriksaan ini akan dilaporkan kepada pengurus untuk menjadi bahan pertimbangan sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan, dan nanti akan dilaporkan kepada rapat anggota. Dan jika terjadi ketidaksesuaian dengan syariah yang perlu dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah, maka Dewan Pengawas itu akan mengkomunikasikannya kepada DPS terlebih dahulu. Selanjutnya, audit terhadap pembiayaan murobahah. Audit terhadap pembiayaan murobahah ini bertujuan: 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip murobahah yang diberikan BMT kepada anggota penerima dana telah memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, akad penyaluran dana berdasarkan prinsip murobahah telah disusun dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI yang berlaku tentang murobahah. Pengujian substantifnya seperti apa pada akad murobahah ini dapat digambarkan
seperti pada layar. Pengawas meneliti pembiayaan murabahah ini dilakukan setelah adanya permohonan dari anggota dan perjanjian pembelian suatu barang atau suatu aset. Yang kedua, memastikan barang yang diperjualbelikan itu tidak diharamkan atau sesuai syariat Islam. Yang ketiga, memastikan murabahah itu terjadi dan adanya keterbukaan antara harga jual, harga pokok, dan margin kepada anggota pembeli. Kemudian, pengawasan itu akan memastikan apakah dalam akad tersebut ada wakalahnya atau tidak. Jika terdapat akad wakalah, maka akad wakalah dilakukan terlebih dahulu, kemudian setelah barang benar-benar milik BMT, maka murabahah dilaksanakan. Pengujian substantif ini akan dimudahkan melalui pengisian atau penyusunan kertas kerja pemeriksaan akad murabahah. Terlihat di layar kertas kerja pemeriksaan akad murabahah dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengawas memastikan permohonan anggota dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada BMT. Dicek, dipastikan bahwasanya permohonan pengajuan pembelian barang atau aset itu sesuai syariah atau tidak. Kemudian yang kedua, dipastikan atau memastikan barang yang diperjualbelikan itu tidak diharamkan atau sesuai syariat Islam. Dicek, dipastikan sesuai syariah atau tidak barangnya. Yang ketiga, memastikan bahwa harga jual, harga pokok, dan margin secara jelas terbuka antara kedua belah pihak BMT dan anggota. Jika sesuai, maka checklist sesuai syariah. Jika tidak sesuai, maka ditandai tidak sesuai syariah. Berikut catatannya. Kemudian, yang keempat, memastikan apakah ada akad wakalah dalam murabahah ini. Jika iya, maka akad wakalah harus dilakukan sebelum akad murabahah. Jika dilakukan sebelum murabahah, maka pasti sesuai syariah. Tapi jika dilakukan bersamaan, maka tidak sesuai syariah. Di checklist pun diisi di kolom tidak sesuai syariah dan catatannya. Yang kelima, barang secara hukum menjadi milik BMT sebelum akad murabahah. Pastikan bahwa sebelum murabahah, barang secara hukum itu menjadi hak milik BMT. Pastikan ketersediaannya dan kepemilikannya, sesuai syariah atau tidak. Nah, hasil dari kertas kerja pemeriksaan ini nanti akan dikomunikasikan, akan dilaporkan kepada pengurus dan rapat anggota sebagai bahan pertimbangan perbaikan manajemen di periode selanjutnya. Dan jika ada catatan-catatan mengenai kepatuhan syariah dan pengawas perlu konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah, maka Dewan Pengawas akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas Syariah.
Oleh karena itu, kami menyarankan setiap BMT, terutama BMT yang tidak memiliki DPS yang ideal fungsinya, secara fungsi dan tugas, maka mengangkat pengawas yang minimal paham mengenai fikih muamalah, mengenai transaksi-transaksi yang terjadi di Baitul Mal wa Tamwil tersebut. Kemudian yang kedua, paham mengenai proses bisnis dari transaksi yang ada di BMT. Sehingga ketika ada terjadi permasalahan ketaatan syariah, pengawas dapat melakukan audit secara baik dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap pengurus dan pengelola dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada rapat anggota. Demikian model pembiayaan murabahah dan mudorobah serta model audit syariah pada BMT atau pada koperasi syariah yang bisa kami jelaskan. Berikut kami sampaikan video mengenai proses pembiayaan di koperasi syariah dan BMT. Kita awali saja 2020. Dulu Mas Faisal pernah ngajuin yang murabah ya, motor ya, sudah beres kan? Sekarang ternyata 4 utang jadi mungkin reduksinya harus saya baca. Maaf karena beda. Yang dulu itu dia itu murabah, yang sekarang itu pot. Karena kalau murabah kita kenanya adalah margin keuntungan. Kalau untuk tadi kita mengedukasi untuk keberkahannya uang yang diterima melalui infak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini hari Kamis ini. Kamis tanggal 12 bulannya November tahun 2020. Terakhir Mas Faisal anggota nomor 4 diwakili oleh Wanti Puryanti ya. Dalam hal ini mewakili Mas Faisal untuk acara prosesi pencairan pengajuan pembiayaan atas nama Mas Faisal. Namun sebelumnya kamu selaku ketua koperasi didampingi oleh Ibu Rasti sekretaris mengingatkan kembali karena Pak Faisal itu awalnya sudah pernah mengajukan pembiayaan tapi bukan masalah. Sekarang mengajukan pot, jadi redaksi akadnya beda. Nanti mohon kiranya nanti Ibu Wanti sama-sama dengan Pak Mul untuk membacakan akad perjanjiannya dia supaya sama-sama dipahami. Apabila nanti ada yang tidak mengerti, ada yang keberatan, nanti bisa disampaikan ke Pak Mul. Namun sebelumnya saya ingin cek ulang bahwa pengajuannya adalah 2 juta rupiah ya Bu ya. Karena pembiayanya yang waktunya 12 bulan. Ya, jadi nanti terhitung pada tanggal 12 bulan depan, bulan Desember ya, mulai ngangsurnya Desember tahun 2020 sampai dengan 12 bulan November tahun 2021 ya, dari 14 bulan. Kemudian angsuran kurang lebih Rp166.666. Siap?
nggak keberatan, ya, tidak dipersiapkan ya. Mulainya tanggal 12 bulan Desember. Baik Bu Gurianti, mari kita bacakan akad perjanjian ini. Sebelumnya Pak Mus senantiasa mengajak kepada siapapun dari anggota yang mengajukan firman ini, mari kita sama-sama niatkan bahwa transaksi ini semata-mata adalah kita beribadah kepada Allah SWT. Ya, kita mengharapkan doanya, keberkahannya, dan sekaligus jika pahalanya, mudah-mudahan transaksi ini bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, yang menjadi kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang menjadi kewajibannya dimudahkan oleh Allah. Kita sama-sama bertanggung jawab kepada apa yang sudah kita tanda tangan ini, perjanjian ini semata-mata kita untuk menguatkan kooperasi, yang mana kooperasi dari anggota kita, yang mudah-mudahan dengan adanya pengajuan mulia ini sama-sama baik anggota maupun koperasi mendapatkan kemanfaatannya. Ya, mungkin itu ya sebagai pembukaan saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian utang piutang saya di tanggal Maret pada tanggal 12 November tahun 2020. Ini mukadimahnya, kita mengutip ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 yang dalam bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah kata-kata itu. Jadi ini adalah pesan Al-Quran, pesan dari Allah Ta'ala, dalam mana seseorang sudah menyatakan akad, karena kita termasuk orang yang beriman, insya Allah kita harus penuhi. Jadi artinya penuhi itu kita komitmen konsisten dengan janji yang sudah kita lakukan. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 bulan November tahun 2020, bersama di kantor Pastor Syariah Al-Arif, kami yang tanda dua ini nama Mutiana, jabatan Kopri Syariah Al-Arif sebagai ketua, dan ini bertindak untuk atas nama Kopri Syariah Al-Arif seperti yang disebut pihak pertama. Yang kedua nama Muhammad Faisal, jabatannya anggota nomor 204. Yang selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian utang piutang dan syarat ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, jumlah pembiayaan, sekian dan jangka waktu. Pihak pertama memberikan perintah dana pembiayaan kepada pihak kedua sejumlah 2 juta rupiah dan pihak kedua menyatakan setuju dan menerimanya. Dana pembiayaan dan jangka waktu 12 bulan itu mulai tanggal 12 bulan Desember 2020 sampai tanggal 12 bulan November tahun 2021. Pasal 2, pengumpulan pemberian kepada mengatur hutang pada sebesar 2 juta rupiah dan kewajiban membayar hutang sesuai sampai bulan sampai pihak pertama. Pengumpulan hutang yang setiap bulan sebesar 166.266 rupiah terhitung mulai tanggal 12 bulan 2020 berlaku sampai bulan hutang pihak dinyatakan lunas dari pertama. Pembayaran asuran diserahkan kepada ketua syariah Al-Arif melalui loket. Dulu melalui industri pelaku syariah. Pasal 3, jaminan. Pihak kedua wajib memberikan jaminan kepada pihak pertama secara atas ketakwaan dan keimanan kepada Allah Ta'ala, memberi perintah Allah Ta'ala dengan maksud jalan yang dibutuhkan yang kita dan bukan kita lakukan jujur, amanah, membuat janji, tidak berdusta dan dapat dipercaya. Pasal 4, jika jaminan dari pihak kedua, maka pihak pertama sudah mengambil tindakan bisa yang beranggotan dan bertanggal. Pasal 5, penyelesaian perselisihan. Apabila tadi perselisihan dalam penyelesaian ini maka akan dilakukan oleh musyawarah dengan dilandasi ketika pihak dan masing-masing pihak sudah berandasar dan rumah tangga. Pasal 5, kejadian luar biasa. Apabila jadi hal di manusia yang dia masing-masing pihak maka disilakan dari sekalian untuk berbicara di pihak pertama masa berlaku. Dia utang piutangnya mulai berlaku jabatan oleh para pihak dan saksi dan akan baru pada 14 mengutang dan berlaku yang terhormat dan pihak pertama. Pasal 8 penutup dengan utang piutang di barang kedua masing-masing ditangani oleh para pihak masing-masing menyalahkan bagian ini untuk dipertanggungjawabkan. Bagaimana sebagai penutup pemilihan hadis riwayat Ahmad Tirmidzi, orang yang baik dan orang yang dapat membayarkannya dengan yang lebih baik. Baik itu, Ibu, saya paham. Ada yang ditanyakan?
budaya. Jadi inti daripada perjanjian ini adalah yang diterima utangnya 2 juta, yang dikembalikannya juga 2 juta. Ya, jadi tidak ada kelebihan apa-apa yang seperti dilaksanakan konvensional. Harus ada ketentuan bahwa tiap bulannya harus memberikan kelebihan, ya. Namun kamu selalu kalkulasi menghimbau, mengajak, mari kita suburkan rezeki kita dengan bersedekah dan berlimpah, ya. Ini seperti itu. Kalau dulu itu Allah sama Faisal sudah jelas motornya sekian, jadi sekian, berarti dapat untung. Kalau peminjaman itu pinjamnya 2 juta, kembalinya 2 juta, ya. Kalau masalah infak itu adalah himbauan. Enggak, itu kalau mau dilaksanakan itu menjadikan suatu kebaikan daripada Mas Faisal, ya. Kamu selama ini juga mencatat semua infak-infaknya, ya. Alhamdulillah, terima kasih bahwa infak-infak tersebut digunakan berorasi untuk pembiayaan jalan lagi untuk biaya rapat dan sebagainya, untuk kebaikan, ya. Sudah cukup, Bu Wandi? Ya. Ada menterinya? Boleh ikut foto, boleh. Atau si Mbak aja, Mbak sih belum ada kegiatan, tolong dipoto Kak, jadi kameramen. Mbak, HP-nya Mbak. Ya itu aja. Ya, boleh. Nama terang di atas materai. Iya. Iya. Dulu. Sebentar. Oh ya, sekarang banyak. Biar kelihatan. Ya. Mbak Osi, Mbak Ibu yang motor. Mbak Osi tulisannya. Sana tuh. Mbak Osi yang motor. Mbak Osi jarang ke foto ya. Tulisan di sana kelihatan tuh. Tuh, angle-nya dari sana kayak kelihatan. Hah? Ya, iya. Ya, tuh. Kalau itu mau kabur, kalau enggak ya. Ini ada. Nanti dimasukkan ke kantor. Ini adminnya juga nanti 20.000 ada. Di sini terima dari sah harus banyaknya uang 2 juta. Kemudian semuanya kami Faisal nomor 204. Nomor 1 langsung bisa diambil. Oh iya, kita tinggal akhiri dengan doa. Kita kabul. Kita ini pertanyaan. Saya Ibu Wanti mewakili Mas Faisal menerima utang uang sebesar bla. Kemudian diangkut selama 12 bulan, ya.
Baik, kita awali dengan istighfar dulu. Nanti mudah-mudahan dengan istighfar Allah mengampuni dosa dan mengampuni segala kesalahan kita dan kita akan kesilapan dan kelalaian. Kita akan mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Bapak Mutiarno atas nama putri saya Masjid Muslim Aziz mengutangkan 1 juta rupiah kepada Bapak M. Faisal dan mengembalikannya diangkut selama 12 bulan. Saya Priyanti Bapak Faisal menerima uang bersedia dari Koperasi Syariah Majelis Taklim Al-Arif dan menerima diangkut selama 12 bulan. Kita akan mulai selama kita pilih masalah dan semuanya persoalan dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Wajid Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan wa rizqan thayyiban Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka ghafurur rahim subhanaka wa prosesi sudah berjalan dengan lancar atas izin Allah SWT. Mudah-mudahan semua dapat berkahnya, apa yang menjadi kewajiban kita dimudahkan ya Bu ya. Apa yang diterimanya mudah-mudahan jadi apa yang berkah dan bermanfaat. Sudah selesai Bu Elis? Sudah. Dari sini kalau bisa ya. Mohon maksudnya di orang negatif. Ya, demikian berarti ini tadi prosesi dari pencairan pembiayaan akad kesehatan, pinjaman kebaikan ya, pembebasan ya, pinjaman lunak. Oh, sudah tuh. Kalau untuk berusaha transaksinya beda. Jadi saya ingat dan bisa lebih saja karena Demikian penjelasan dari kami mengenai hasil penelitian tentang model pembiayaan murabahah, model pembiayaan mudharabah, dan model audit syariah pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah di Baitul Mal wa Tamwil atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam bahagia, dan salam sehat. Salam dari kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.